Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-haditsul hadi wal arba'un an Amr radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tukallama an-nisa'u illa bi idzni azwajihin rawahu at-Tabarani. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang bahwasanya para wanita diajak bicara, yaitu oleh laki-laki maksudnya, kecuali dengan izin suami-suami mereka. Jadi seorang lelaki tidak boleh bicara dengan seorang wanita kecuali wanita itu sudah mendapatkan izin dari suaminya untuk bicara dengan lelaki tadi. Karena itu para wanita yang ingin bicara kepada seseorang yang lelaki yang ajnabi untuk suatu keperluan, misalnya untuk bertanya masalah fikih dan sebagainya, ini mestinya minta izin dulu kepada suaminya, ya. Kalau diizinkan baru kemudian bicara. Dan yang namanya izin itu ada dua macam, ada idznun sharih, ada izin yang jelas, yaitu maksudnya seorang istri berkata kepada suaminya, saya minta izin, kemudian suaminya mengatakan, ya saya izinkan. Atau yang kedua adalah idznun ma'ruf, ya, suatu izin yang sudah diketahui. Artinya istri ini tahu atau lelaki ini tahu bahwasanya kalau dia bicara dengan istrinya si fulan, maka suaminya tidak ada masalah, ya. Misalnya saya kepada istri saya tidak pernah mempermasalahkan bahwa kalau dia bicara dengan tetangga lelaki yang misalnya lewat kemudian ditanya sesuatu, ya, kemudian menjawab ala kadar. Nah, karena dia sudah tahu bahwa saya tidak masalah, tidak mempermasalahkan, maka ini berarti sudah satu izin dari saya kepada istri saya. Itu adalah idznun ma'ruf, satu izin yang apa? Sudah diketahui. Atau istilah fikihnya adalah yu'rafu ridhah, yang sudah diketahui ridhonya, maka ini tidak ada masalah. Maka hadis ini sangat penting untuk masa-masa sekarang, ya. Karena sebagian orang bertanya kepada saya itu bagaimana hukumnya kalau istri saya itu bicara dengan lawan jenis laki-laki yang bukan mahramnya lewat HP misalnya, ya, misalnya video call dan sebagainya, ya. Nah, maka saya katakan kalau panjenengan tidak mengizinkan, ya tidak boleh. Nah, ternyata dia sebenarnya bertanya itu karena mungkin merasa cemburu, ya, kenapa ini istrinya sama orang lain. Nah, begini ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Seorang istri tidak boleh bicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya, atau lelaki tidak boleh bicara kepada istri seseorang yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Kitab berikutnya Kitabul Jinayat, kitab tentang perbuatan kriminal. Yang dimaksud jinayat itu adalah perbuatan-perbuatan kriminal yang ada hukumannya di dalam Islam. Baik itu membayar diat, atau itu ada hukuman qisasnya, atau itu ada hukuman hadnya, atau ada hukuman-hukuman di dalam Islam ini. Hadis yang ke-42, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlul mar'ati mithlu aqlir rajul hatta yablugha thulutha min diyatiha. Diatnya seorang wanita itu seperti diatnya seorang laki-laki. Jadi sama, ya, setingkat, tidak ada bedanya. Hatta sehingga yablugha thulutha, mencapai sepertiga min diyatiha, dari diatnya. Maksudnya kalau diat wanita ini sudah sampai sepertiga, maka kondisinya berubah, ya. Dia menjadi setengahnya diat laki-laki. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, kita baca dulu. Rawahun Nasa'i wa fihi Ibnu Jurayj wa huwa mudallisun wa lam yusarrih bit tahdits. Wa anhu Ismail ibn Ayyash wa hiya riwayatun dha'ifatun. Ya, jadi ringkasnya hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu pantasnya hadis ini kita tambahi ruya, untuk menunjukkan bahwa hadis ini dhaif. Biasanya para ulama meriwayatkannya dengan kata-kata ruya, diriwayatkan, untuk isyarat bahwa ini hadisnya dhaif. Jadi gini, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah diat seorang wanita itu sama persis dengan diat laki-laki atau separuhnya diat laki-laki? Ini yang jadi masalah. Nah, pendapat yang terpilih adalah bahwa diat perempuan dalam Islam sama dengan diat laki-laki, bukan separuhnya. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya diat perempuan adalah separuh laki-laki, apabila diat itu sudah mencapai sepertiga, maka itu hadis ini derajatnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, diat itu gini. Kalau ada seseorang membunuh orang,
Kalau membunuhnya tidak sengaja, itu kan tidak ada kisos ya. Kisos itu hanya pada pembunuhan yang sengaja. Ini pembunuhannya tidak sengaja, misalnya nabrak orang mati. Nah, maka pembunuhan tidak sengaja ini ada diatnya. Satu nyawa diatnya adalah 100 ekor unta. Satu nyawa apa? Diatnya 100 ekor unta. Satu jari diatnya adalah 10 ekor unta. Jadi kalau ada orang bertengkar kemudian satu jarinya diputus oleh temannya. Nah, maka ini ganti ruginya adalah 10 ekor unta. Nah, dalam hadis ini disebutkan diatnya seorang wanita sama dengan diatnya seorang laki-laki. Artinya kalau satu jari wanita putus ini diganti 10 ekor unta. Dua jari wanita putus diganti 20 ekor unta. Tiga jari wanita putus diganti 30 ekor unta wanita. Tetapi ketika sudah mencapai seperempat lebih, sepertiga lebih, hatta yablugha thuluth, kalau sudah mencapai sepertiga lebih, berarti 4 jari, ini kan sudah lebih dari sepertiga kan diatnya. Nah, maka ini jadi separuh diatnya. 4 jari laki-laki berapa diatnya? 40 ekor unta. Kalau wanita separuhnya, berarti 20 ekor unta. Nah, di sini aneh ya. Ketika 3 jari wanita diputus, ini jadi 30 ekor unta diatnya. Sementara ketika 4 jari wanita diputus, ini malah diatnya jadi lebih sedikit, yaitu 20 ekor unta. Maka hadis ini selain dhaif juga aneh ya. Ketika 3 diganti 30, ketika 4 jari malah diganti 20, tidak masuk akal. Tetapi yang berpendapat bahwa hadis ini terpakai, mereka tidak mempedulikan masalah itu. Mereka mengatakan ikutlah dalil meskipun tidak nalar. Maka Sa'id bin Musayyab ketika ditanya masalah ini, dia mengatakan begitulah hadisnya. Artinya tidak usah dipakai akal, gitu, tidak usah dipakai pemikiran. Tapi pendapat yang kita ikuti adalah bahwa hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Imam Syafi'i mengatakan qala Syafi'i wa kana Malikun yadhkuru annahu sunnah wa kuntu utabi'uhu alayhi wa fi nafsi minhu syai' thumma 'alimtu annahu yuridu sunnata ahli al-Madinah faraja'tu anhu. Imam Syafi'i berkomentar, dulu guru saya Imam Malik mengatakan bahwa hadis inilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dulu mengikuti beliau Imam Malik ya. Meskipun dalam hatiku ada perasaan sesuatu, ya, maksudnya hatinya itu tidak bisa menerimanya, mempermasalahkan hadis ini apakah benar atau tidak. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kemudian saya tahu bahwa yang dimaksud oleh Imam Malik adalah sunnahnya Ahlul Madinah, bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun kemudian rujuk dari pendapat tersebut. Akhirnya Imam Syafi'i kemudian memilih pendapat bahwa diat wanita sama dengan diat laki-laki, meskipun itu sudah mencapai sepertiga diat, sama aja ya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.